nek urusan negara rada gede kuwi sing Allah ngekeki langsung apa? Tambang. Tambang batu bara, tambang timah, emas. Nek kowe kan dikai apa bersyukur to. Aku tekan negarane bersyukur ora dikai kuwi. Negarane bersyukur ora dikai tanah air Indonesia bersyukur ora. Presidennya tahu mengucapkan rasa syukur kepada Allah bahwa telah memberi tanah air Republik Indonesia, tahu ora? Menteri-menterinya tahu ora? Perusahaan-perusahaan yang menambang batu bara, nambang emas tahu bersyukur ora? Tahu matur nuwun ora? Bajingan ora berarti. Coba ya, nek kowe bersyukur, makanya kita sekarang sinau syukur supaya lebih mendalam dan luas. Sekarang kita mulai dengan noto hatimu karo pikiranmu, sak pener-penere, sak khusuk-khusuke, sak isa-isane ya. Mudah-mudahan yang terjadi pada malam hari ini adalah yang terbaik menurut Allah SWT. Yang terbaik untuk Anda semua, untuk kita semua ya. Terbaik itu bisa berbentuk tidak hujan, bisa berbentuk hujan, terserah Allah. Meskipun kita memaknai nek udan iki elek apa apik iki aja langsung dinteni sik. Jadi kita butuh waktu untuk manai aja meneh kowe Allah wae gawe alam semesta 6 dina to ora langsung sak dek sak nyet. Jadi kita juga nek dikai udan, dikai ora udan ki aja langsung menyimpulkan tapi direnungkan dan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ben ora kleru-kleru uripmu gitu ya. Apalagi malam ini kita sinau syukur. Acaranya temanya adalah sinau syukur. Nanti kita bareng-bareng sama dengan tadi malam di Gerobokan juga sinau syukur ya. Oleh karena itu saya siapkan dirimu, kita buka dengan Kiai Kanjeng, siapkan dirimu supaya pori-pori rohanimu terbuka dan bisa menampung seluruh hidayah Allah, rizki Allah, barokah Allah, fadilah dari Allah untukmu masing-masing dan pertolongan-pertolongan untuk hidupmu masing-masing dengan keluargamu dan masyarakatmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Muhammad. Menungso kuwi didapuk Gusti Allah dadi khalifah fil ardi, betul ndak? Ada sing mimpin urip iki ning donya, yang memimpin kita. Jadi nek iso kabeh sing kita pimpin itu dijak cedak nang Gusti Allah kabeh. Jadi selawatan meng ojo meng kowe tok, ojo meng cangkemmu karo atimu, tapi juga semuanya kita ajak. Makanya musik kita ajak, kayu diajak, nak apa jenenge? Logam diajak, senar diajak, semua diajak untuk berselawat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Itu satu. Yang kedua, ini tadi kan sholawat namanya sholawat asghil. Asghil itu sibukkanlah. Ada enggak di antara Anda yang angkat tangan iso nerjemahke syukur njelaske Allahumma sholli ala Muhammad wa ashilid dzalimin bidzalimin wa akhrizna min bainihim salimin dan ana sing iso njelaske ora? Ayo, sapa? Tak sangone engko. Ayo sing iso njelaske sapa? Ayo bocah-bocah. Sangat mudah pertanyaan, sangat teknis, sangat mudah. Ayo sapa? Iki pokoknya nyicil sinau suka awal sik ya. Salat akjil mau sapa sing iso jenenge Mas? Iso ora kowe? Ya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad gitu. Wis ngerti kowe artine terus wasilid dzalimin nabi dzalimin artine apa? Ya Allah, sibukkanlah orang yang zalim dengan orang yang zalim. Sibukkanlah orang yang melakukan kedzaliman dengan sesama orang yang melakukan kedzaliman. Betul tidak? Dan keluarkanlah aku atau kami dari kedzaliman itu dengan selamat. Fa akhrijna min bainihim salimin. Jadi malam ini alhamdulillah itu sudah kita capai atas inisiatif kita sendiri. Kene ora melu nyolong, kisah mungkin ning jebara ana ora kira-kira wong nyolong. Ana ora? Ana wong rasan-rasan ngelek-elek tanggane ana ora iki. Ning kene ora ana, aku takon ning jepara. Kathah to. Ana sing pokoke melakukan kedzaliman.
bentuknya bermacam ono toh. Nah kita oleh Allah dikeluarkan dari semua kedzaliman itu di kelompok gene dan dengan selamat gitu ya. Jadi itu juga terjadi kapan saja untuk urusan apa aja, apa urusan Jeporo atau urusan Jawa Tengah, urusan Indonesia, urusan dunia. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan dolim dan kita Allah menjauhkan kita dari kesibukan orang-orang dolim sehingga kita tidak ikut kedoliman itu, ngono ya. Oke, Mas Helmi sekarang biasanya kan nganggo grup-grup untuk menjawab pertanyaan. Saiki aku takon ini. Ini malam ini kita sinau syukur ya. Banyak sekali latar belakang atau landasan yang kita bisa pakai untuk sinau syukur. Pertama ini sih, nek cara unen-unen atau cara bunyi syukur itu biasanya nganggo kalimat apa? Nek kowe matur nuwun karo Gusti Allah ngomong piye? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang gini. Nek kowe mangan pelem, kowe kudu kelingan godhonge. Kudu kelingan wite ya ra, kudu kelingan oyote, syukur kelingan sing nandur mbiyen gitu ya. Aja ming mbadok film apa? Film gitu ya. Dieling-eling kabeh itu namanya zikir. Jadi kalau alhamdulillah berarti ada kalimat lain yang di dalam kalimat thayyibah apa wae? Kalimat thayyibah apa wae? Coba satu orang kalimat thayyibah yang maju sapa? Silakan Mas. Ayo. Apa aja kalimat iki aku iki tak gawe demokrasi tadi ming tak takoni sapa sing iso. Nek ora aku nek sekolahan kowe tak tuding lho, kowe maju. Coba Mas, ayo Mas. Ngatik ra pernah ngadep rono. Coba kalimat thayyibah lengkap apa? Kalimat thayyibah apa wae? Alhamdulillah. Ya. Wasyukurillah. Loh, ya oke, ya wis. Subhanallah. Ya terus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu apa di sana ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar papat. Terus ana liyane meneh astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billah. Kabeh ana akeh. Tergantung apa namanya definisi yang kita gunakan. Saiki pertanyaan saya ngene, gue sing pertama. Sing jawab ya. Ngopo kok ndak alhamdulillah iki? Pas apa, mendapatkan apa atau dalam keadaan apa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Bersyukur. Lah iya, pas apa kok bersyukur meneng-meneng bersyukur ngopo kok bersyukur? Ucapan bersyukur adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebabe ning burine iki ana apa kok kowe alhamdulillah ngopo untuk bojo kok itu rezeki apa piye ngono lho sing cetha Angsal rezeki. ya rezeki oke sing halal ngono ya oke terus bar ki apa subhanallah alhamdulillah nek subhanallah kapan kita mengucapkan subhanallah ada apa sebabnya apa untuk bagaimana kok subhanallah sapa sing iso jawab ayo Mas liyane kowe ndudinga kancamu. Nek subhanallah diucapkan pas sapa? Ayo. Mas. Maju Mas. Ngono sinau bareng kok. Iki aku orang kayak maudhah hasanah, orang kayak tausiah, orang kayak kuliah, orang kayak pelajaran, orang mulang kowe aku iki sinau bareng-bareng kowe kabeh ngono ya. Oke. Tadi alhamdulillah karena kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan dari Allah. Saya kira subhanallah pas piye? Oh, ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah, ketika kita melihat suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wonten napa kados pelangi ngoten. Nggih, contoh dari semua keindahan-keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya aku tahu bojoku Mbak Novia kuwi
ketemu konco-koncone ning Bandung, terus ditakoni, Mbak Novia sekarang tinggal di mana? Mbak Novia menjawab di Jogja. Terus semua teman-teman menjawab, Subhanallah. Bener tak? Bener aku. Wong manggon ning Jogja kok subhanallah itu maksudnya. Kalau menurut teorimu tadi kan kalau kita melihat keajaiban dari Allah, Maha Suci Allah gitu kan. Oke. Hel, ketika kita menemukan atau merasakan keajaiban kekuasaan Allah, ngono ya kira-kira jawabanmu ya. Oke. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wis nek ana kowe liwat ning dalan, ana cah wedok ayu, kowe ngomong piye? Terapannya bagaimana? Subhanallah. Subhanallah juga, wow, dahsyat ya ciptaan Allah itu, subhanallah ngono ya. Nek ana wong ketabrak motor, Innalillah innalillahi, wa inna ilaihi raji'un. oke. Terus la ilaha illallah apa? Pas apa? La ilaha illallah ketika Ya jawab ki kowe men padha karo ngomong ayam iki apa? Pitik ngono to. Ayam ya iya dan to. Ngono to. Pas apa kok misalnya gini loh, kayak definisiku gampang. Pokoknya saya mengalami situasi di mana saya harus meneguhkan kembali tahlil saya. La ilaha illallah gitu kan. Jadi semua situasi yang membuat saya harus meneguhkan kembali la ilaha illallah saya kan iso ngono kuwi. Ya oke. Saya terakhir Allahu Akbar. Pas apa? Allahu Akbar mengartikan kita memuji kepada Allah bahwa Allah itu Maha besar. Kenapa kamu terdorong untuk memuji kebesaran Allah? Pas apa ono apa kuwi? Ana cah wedok ayu kan ya cocok Allahu Akbar. Cocok ora? Betul. Cocok ora? Betul. Ora cocok. Lo tadi kan mengagumi ciptaan Allah, termasuk perempuan yang cantik, yang indah, kamu kagum, sakana kagum, terus Allahu Akbar, Allah top tenan gitu ya, jos gitu ya. Cocok ora? Cocok ora? Delok banjir bandang Allahu Akbar, cocok ora? Sekarang kalau di Jakarta ada demo 212 kan Allahu Akbar ngono kae. Kuwi takonono ngopo kowe ndelok Allahu Akbar iki ngopo? Takonono gitu ya. Ana apa? Apa gumun kok Jokowi presiden? Ya Allahu Akbar ngono kuwi apa piye? Itu bisa macam-macam sebabnya, tapi pokoknya ketika kita Allahu Akbar itu kita sampai pada satu kesadaran bahwa Allah itu maha dahsyat, maha besar, maha agung gitu ya. Benar ya, oke. Terus apa meneh? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata liyane coba. Tunjukin kancamu meneh sapa? La haula wala quwata pas apa kowe ngomong ngono kuwi? Pas wonten bedek niki, Pak. Wonten bedek. Nggih. Oke. Ngalare piye? Logikane piye? Penjelasannya piye? Kok pas ana bedek kowe terus ngomong apa? La haula wala quwata. La haula wala quwata. Penjelasannya piye? Lho nek kowe memutuskan sesuatu kan kudu ana urut-urutane to. Ngopo kok kowe la haula wala quwata pas ana bledek? Kudu iku jenenge pikiran, runtutan pikiran. Ayo.
Gampang kok kuwi. Iki dudu pertanyaan nangil gampang banget. Misalnya beledok kuwi menunjukkan salah satu bentuk kekuatan Allah. Ya. Nggih. Kekuasaan dan kekuatan Allah. Maka saya menyadari la haula Kuwata itu illa bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan jin, bukan kekuatan siapapun, tapi kekuatan Allah. Maka saya menyadari la haula wala quwata illa billah. Ngono to? Kowe kudu ngurut logikane, ngurut apa namanya? Ngurut nalare. Semua itu ana sebabe itu. Nek kowe ngelih mangan. Apa sebab mangan mergo ngelih? Kita apa sebab ngelih mergo ora mangan? Apa sebab ora mangan? Apa sebab ora mangan, ora duwe duit nggo tuku panganan? Apa sebab ora duwe duit mergo urung nyambut gawe? Apa sebab ora nyambut gawe keset? Misalnya gitu loh. Jadi ono urut-urutane kabeh kuwi. Oke, jadi apa meneh ya? Ada bismillah, ada ta'awud. Nek a'udzubillahi minasyaitonirrajim pas apa kowe? Cocoknya pas apa? Banyak sih cocok kabeh juga. Seluruh kalimat thayyibah itu cocok-cocok wae. Ono cawe do ayu liwat kowe Allahu Akbar ya cocok, subhanallah ya cocok, astagfirullah ya cocok. Soalnya kamu berlindung dari Allah, jangan sampai aku kepencil bocah kain jadi aku ngelakoni barang elek ngono to. Terus astagfirullahaladzim ya cocok-cocok wae gitu loh. Gitu Sama loh. seperti dulu Mbah Nun pernah melatih kita, misalkan kita dapat jabatan tertentu, ini cocoknya kalimat thayyibah yang Ya, mana? Nah, itu kayak gimana? kue nyalek ya, jadi anggota DPRD atau nyalon bupati, itu jebul dadi apa sing paling kok ucapke? Tuh. Ini jawab iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Tidak salah juga karena jabatan itu nasib saya juga berasal dari Allah dan akan saya kembalikan kepada Allah. Kan padha wae iso wae gitu ya. Apa contoh lain misalnya? Bojomu meteng. Wah, meteng jebule. Kowe ngucapi apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Liyane cocok ora? Allahu Akbar cocok ora? Cocok. Subhanallah. Cocok. Penjelasannya kok subhanallah bojomu meteng? Ya niku saking Gusti Allah ngeten. Kalau dari Allah kan innalillahi, sehingga dari Allah atau apa tadi yang nek bojomu meteng kon kowe ngomong apa mau? Apa Mas mau? Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ya cocok ora? Cocok. Kamu ucap subhanallah karena kesadaranmu adalah mudah-mudahan saya mampu menjadi bapaknya anak ini, saya berlindung dari kesalahan-kesalahan kepada Allah, saya berlindung kepada Allah, maka kita menyebut subhanallah iso wae. Alhamdulillah mergo pancen aku wis pengen tenan gendong anak, alhamdulillahirabbil alamin ya. Terus nek innalillah ya aku urung nyambut gawe di anak ya asui ngono. Terus innalillah entuk wae. Pokoknya kudu ana nalare. Aja demo Allahu Akbar, ana apa kuwi? Malaikate takon ana apa kuwi le? Meneng-meneng Allahu Akbar kuwi. Kalau misalnya kita merasa tidak punya kekuatan atau daya dan merasa butuh kekuatan dari Allah, mungkin nggak Mbah kita mengucapkan yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tadi? Gantian enggak apa-apa, ayo sakalku. Mungkin. Ya mungkin. Karena yang bisa untuk menakdirkan ini, istri saya hamil itu adalah hanya Allah. Ya. Ambok Saya kowe hanya berproses saja. ambok kowe nuroni bojomu ben bengi songi ping 10. Nek Gusti Allah ora karep kowe bojomu meteng ora meteng to. Nggih. Makanya terus kowe mengucapkan la haula wala quwata. Cocok ora? Cocok Cocok. wae kan gitu kan. Jadi kalimat thayyibah itu untuk apa saja karena bentuknya itu bulatan gitu. Jadi mesti ketemu kabeh gitu ya. Itu namanya kalimat thayyibah, ngono ya. Oke. Tepuk tangan untuk anak kita berdua. Ini ada yang wakil dari Pak Bupati. Mungkin Kompol Karman barangkali nanti bisa ikut merespon
apa yang disampaikan teman-teman atau Saya apa yang itu nanti pernah selalu punya hajat untuk innalladzina yunfikuna fis-sarri wal dharra. Aku pengen nyangoni. Nah, saya mohon kalau ada bapak-bapak yang ikut nyangoni saya, ning aku ora akeh ya. Ning 10.000 ping 10 ya ta. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, Sing kok ambung tanganku pod duwite. Ya, pokoknya semua dalam rangka bersyukur ya. Ngono ya, Oke, silakan duduk. Alhamdulillah. Oke, kanca-kanca sekalian, sekarang kita teruskan. Aku takon. Helmi dan anak-anakku semua. Kumang kowe tak omongin nek kowe mangan pelem kowe aja ora kelingan godhonge. Aja ora kelingan kembange, apa meneh? Wite, oyote, sak lemahe, sak bumine, gitu. Nek perlu nang nek bumi alam semesta terus Allah kan gitu kan. Jadi setiap pengalamanmu setitik kecil apapun pengalamanmu tetap harus membawa kamu untuk ingat kepada yang maha besar yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ngono ya. Nah, jadi sekarang sinau syukur itu juga ada algoritmanya atau ada semakin mendalam. Jadi urip iki ono mendalam, ono meluas, ngono ya, ono meninggi ya. Semakin pemahamanmu kepada kehidupan itu semakin luas, maka rasa syukurmu juga semakin luas, betul enggak? Semakin mendalam pemahamanmu terhadap kehidupan itu, maka rasa syukurmu juga semakin mendalam, ngono ya. Jadi syukur ki ora ijen, syukur itu tergantung pemahamanmu. Tuh. Jadi nek kue ora mangan rong dino jebul ana kancamu teko kei pangan kan syukurmu gede banget. Jeru banget gitu ya. Jadi syukur itu nomor satu tergantung kepada luasnya, mendalamnya dan apa seriusnya kita memahami kehidupan. Semakin serius, semakin sungguh-sungguh, semakin luas, semakin mendalam, semakin tinggi pemahamanmu terhadap hidup, ya, maka rasa syukurmu juga akan semakin tinggi, semakin luas dan semakin mendalam, ya. Makanya sekarang untuk mencapai pemahaman pohon tadi kan wit apa woh, masa kue mangan pelem ora kelingan wite, gitu. Itu yang namanya sinau ngono kuwi. Nah, untuk supaya kamu memiliki pemahaman yang komplit, kafah ya, yang selengkapnya, maka kamu membutuhkan tahap-tahap pembelajaran. Jadi misalnya saya tadris, taklim dulu. Taklim dulu. Jadi wingi ki orang ngerti, saya ngerti. Ya, taklim, mengetahui sesuatu. Jadi ada majelis taklim toh, itu kan tahapnya cuma dari tidak tahu menjadi tahu, itu taklim. Terus ada tadris. Nggih. Kowe apa jenenge? Menegaskan Wis ngapal. tahunya. Wis ngapal kowe lemu ngerti ki wis Kelotok mungkin gitu. wis lanyah, wis nglotok gitu ya. Terus baru ada Kemudian ada takrif setelah tadris. Tafhim dulu. Tafhim nggih. Kowe roh wedhus ning gak kudu paham wedhus to. Ya ra. Kowe mangan sego mergo paham sego ra. Nek kowe ora paham sego, terus mangan sego berarti kowe wedhus. Wedhus ki mangan suket orang mergo paham suket, gitu. Jadi nek menungso dia punya pemahaman dan diberi alat untuk memahami sesuatu. Maka kalau kamu makan nasi, kamu harus paham bahwa itu nasi, bukan kapur barus, bukan pasir, ngono ya, coba ya. Iki gampang banget kok sinaone. Jadi nomor satu, kue bergerak hijrah dari tidak tahu menjadi tahu, ya, dari tahu menjadi ngelotok, gitu, dari ngelotok menjadi Paham. Ya. Terus setelah itu ada tahap berikutnya,
Orang yang paham kue mendalam, ngerti rada tenanan, takrif namanya. Nggih. Ya. Terus apalagi setelah kue takrif apa? Taktib yang Takrif terakhir. itu artinya wong urip ki ora roh dadi roh. Ora cukup nang roh, kudu paham. Bar kuwi kudu iso. Ya ra. Nggih. Kuwi urusan nyambut gawe, urusan rabi, urusan apa meng kuwi dari ora ngerti dadi ngerti, ora roh dadi roh, bar kuwi dari roh dadi paham, baru am kuwi mangerteni tenan takrif ahli, terus kuwi iso ngelakoni. Ngopo rabi rasa ngelakoni rabi? Kan kudu iso ngelakoni, kan? Setelah iso gelem. Oke, wong ngerti Islam, iso Islam, ning ora gelem nglakoni Islam. Oke, nah, ana ora? Koruptor, maling itu ngerti ora nek nyolong kira entuk? Ah, ngerti toh? Wong sing nek kowe salate telat kae utawa bolong-bolong, kowe ngerti ora salat bolong ki salah? Ning tetep kok lakoni toh. Jadi nomor satu itu ternyata puncaknya itu gelem. Jadi kowe bar ora ora weruh dadi weruh, terus paham, terus ngerti, bar kuwi iso, terus kudu gelem. Makanya beragama itu mergo gelem puncaknya gitu ya. Oke. Jadi bahasa Arabnya taklim, tadris, tafhim, ta'rif, takdib. Ya. Jadi apa gunane kue iso neng ora kau lakoni mergo kowe ora gelem tak pikir itu namanya takdib. Jadi membudayakan atau memberadabkan pengetahuan itu menjadi peradaban, ngono ya. Nek menungso ngono kuwi karena dia diberi alat untuk 5 tadi. Durut ya apalagi taklim. Nah sekarang di Islam kan ono majelis taklim, ora ono majelis takrif, ora ono majelis tadris, ora ono majelis tafhim, ora ono majelis takdib apa meneh, ora ono. Ming tekan majelis taklim dari ora roh dadi roh ming roh tok. Ning urung karuan iso, urung karuan gelem nglakoni kan gitu. Nah, sekarang anak-anakku yang ada bersama saya di pengajian Ma'iyah ini nek iso lakonono kabeh. Ora ming roh ning ya paham, ning ya ngerti, ning ya iso tur gelem. Nek ora gelem ora ana gunane kabeh gitu. Beriman karena mau beriman, bertauhid karena mau bertauhid, betul enggak? Nek ora gelem, makanya Allah kan yang diandalkan, yang kita andalkan dari Allah adalah kemauan Allah, namanya iradat. Innama amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun. Nah, kun fayakun tidak akan terjadi kalau tidak arada syai'an. Coba ya urut-urutannya ya gitu ya. Oke. Nah, jadi 4 tadi itu sekarang untuk syukur itu kita harus mengurut tadi. Syukur ki apa? Roh ora kowe. Ya digoleki ben weruh. Bar kuwi difahami, bar kuwi di nglothokke, diapalke, bar kuwi didalami. Dadekke kawruh sing mendalam gitu ya. Gitu ya. Terus bar kuwi ayo dilakoni, kudu gelem nglakoni gitu ya. Karena kita membutuhkan apa namanya semua itu kalau kita gelem nglakoni kan gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saiki Mas Helmi tolong jelaskan wilayah-wilayah syukur. Jadi kan syukur ingin loh dek. Siji, kowe kudu iso jawab, apa sing kok syukuri? Siji ya. Nomor loro, ngopo kok kowe syukur? Ya ra. Dicatat ya, engko ning omah doleki dhewe. Nomor 3, siji apa sing kok syukuri, nomor loro ngopo kok kowe syukur, nomor 3 piye carane syukur. Ngono ya, itu semua nek kok daftar oke banget kowe. Aku takon ono sekolah sing nguruki kowe syukur. Ono. Piye ceritakan sekolah yang mengajari bersyukur, ada kurikulumnya ndak? Kitab apa? Ya. Kitab apa? Taklim muta'alim. Itu ngajari syukur, muruki syukur. Nggih.
nyangkut-nyangkut kan syukur. Lho nyangkut-nyangkut, sing muruki syukur tenan. Ana ora pelajarane? Ning SMA ana ora? Boten, Ning universitas ana ora? boten. Ning ora wani ra sekolah to? Aku ora sekolah. Mulane aku sinau kuwi kan gitu. Nah, taklimul muta'arif itu mengandung tetapi tidak semata-mata dan langsung murui bersyukur. Syukur itu kemampuan, syukur itu ekspertasi. Jadi sekarang ini banyak expert, banyak ahli, tapi hampir tidak ada yang ahli bersyukur, ya Ra? Masa ini supaya tidak hujan nyewa pawang toh. Kalau di Ma'ian kan kita tidak pernah pakai pawang. Terserah Allah ngekei udan pora. Diudani seluruh diudani banyu kalau diudani katokmu toh. Saya milih sing tidak karepmu. Gitu. Nah, itu semua harus ada ilmunya. Syukur itu ada ilmunya gitu loh. Nah, siji ngopo bersyukur, nomor apa sing kok syukuri di wilayah apa saja. Nomor telu caramu bersyukur piye. Contohnya misalnya kowe alhamdulillah ki cangkemmu tok, atimu kalau bersyukur dengan tangan dengan kaki gimana caranya? Sujud. Ya sujud, oke. Bisa enggak saya sregep ngewangi buku ning omah, asah-asah, umbah-umbah, nimba sak pitute mergo aku bersyukur iso ora? Bisa enggak? Mergo aku bersyukur dadi anake ibuku njur tak ewangi sembarang iso ora? Jadi wujud syukur itu banyak sekali gitu. Aku saiki meseman nek karo tangga, nek karo kanca aku meseman seneng mergo atiku iki penuh syukur iso ora? Aku dadi bupati, aku murah hati karo rakyatku. Aku mencoba menampung segala macam kemungkinan di mana saya bisa berinfak dan bersedekah, berbuat baik sebanyak-banyaknya di kabupatenku karena saya menjalankan rasa syukur saya kepada Allah. Betul enggak? Insyaallah. Wong nek bersyukur kira-kira luwih kuat atine apa lemah atine? Kuat atine. Nah, jadi itu semua kita pelajari. Itu ada pelajarannya di sekolah enggak ada. Di madrasah yang tidak ada, aliyah yang tidak ada. Sing ono ki pelajaran apa? Mahfudot, hadis. Oke. Yang ngono-ngono kuwi semua kognitif, semua hanya urusan taklim. Ya, semua di sekolah itu hanya urusan taklim. Itu pun beda sama Ma'iyah. Nek Ma'iyah itu gini, nek kowe sekolah, aku orang elek sekolah, nek kowe sekolah mengkoyok diterke gurumu nang Indomaret. Njupuk barang sing kowe perlu. Utawa gurune sing entoke kowe perlu iki. Barangnya wis dadi, betul ndak? Wis ana kurikulume, wis ana bukune, wis entoke oleh Dikbud atau Diknas pusat, betul ndak? Nek ning Ma'iyah ora, kowe kudu iso gawe dhewe. Dadi aku ora ngekeki kowe gethuk, aku ora ngekeki kowe jajan. Aku ngekeki kowe glepung dan carane masak glepung kok apake arep kok dadekke apa. Jadi ilmu glepung jenenge. Jadi ilmu yang pionir yang mendasar. Iya. Jadi mergo apa? Mergo kowe iso mangan sego mergo biyen mbah-mbahmu itu nganggo ilmu glepung. Gusti Allah kan ngekeki pari ya ora? Nggih. Njur kok krakoti parine. Boten. Kok kremus ora to? Godhog. Tapi difikir, diijtihati, dicari, dikreatifi sehingga menjadi Sego. beras. Beras kok kremus ora? Boten. Terus didoleki kok liwet kok dang dadi sego. Kuwi wae ora cukup kok. Langsung kowe mangan sego Boten. apa? Dipesusi. Iya maksudnya setelah jadi sego, wis jadi sego langsung kok pangan apa dikeki apa-apa liyane. Minimum uyah gitu ya. Terus orang tua kita dulu menemukan maring ono sambel, gitu, ono sayurnya ono macam-macam, sayur bening, sayur lodeh, sop, nganti tekan sayur asem, nganti tekan macam-macam gitu ya. Itu semua karena mencari. Nah kita sekarang ini harus mencari. Syukur itu sebagai ilmu kita cari bersama-sama ini ya. Rumangsamu biyen nggawe sambel iki otomatis nggawe sambel ngono. Saiki bayangke mbah-mbahmu biyen
orang ngerti apa-apa ning alas ketemu Tomat lombok. lombok. Ketemu lombok terus dipangan toh. Kira-kira mbahmu mangan lombok piye? Pedes. Pedes. Cedek. Terus piye? Gebras-gebras ora? Bar kuwi lomboke terus kok pangan apa mbahmu terus mangan apa dibuang? Dua. Jadi akhirnya kan mbahmu iku kondo karo konyo aja mangan kae marake gebras-gebras. Jadi lombok itu mungkin dibenci manusia berabad-abad lamanya sampai kemudian ono sego kekatutan lombok sithik gitu ya. Sehingga kalau lombok itu hanya menjadi campuran dadi enak kok pangan langsung modaro dhewe kuwi kan gitu kan. Ya. Jadi proses menemukan sambal itu berabad-abad. Saiki wis ana sambel apa meneh? Sambel korek, Nasi. sambel terasi, sambel apa meneh? Tomat. Sambel tomat. Sambel apa meneh? Sambal mata. Sambal mata. Sambel terasi, apa Sambal meneh? apa? Sambal mata. Sambal mata. Piye kuwi? Nggih, wonten bawang, wonten serai, wonten jeruk. Saya sambel itu menjadi komoditas atau barang dagangan sebuah perusahaan Belanda yang namanya Konimex. Itu dia menjual 26 macam sambel dari Jawa. Sementara orang Jawa dhewe ora tahu mengindustrikan sambel toh. Jadi barang-barangmu kreativitasnya mbahmu dicolong oleh wong Eropa, wong Londo, terus kayak dodolan ning botol kayak ono sambel ABC. sambal ulek, pokoknya sambal 26 macam sambal. Itu kita sendiri tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Kita mbah-mbah kita diambil kreativitasnya oleh Belanda, terus mereka menjual secara industri ngono ya. Oke ya. Jadi saiki sing jenis syukur iki ana asal usule, ana biyen-biyene piye landasane piye, hulunya gimana sehingga hilirnya adalah rasa syukur atau pelaksanaan syukur gitu ya. Jadi kabeh kita harus pelajari semuanya gitu ya. Oke, sekarang Mas Hilmi tolong jelaskan ranah syukur ya. Nggih. Ada banyak hal yang membuat kita bersyukur dan malam hari ini kita belajar untuk memahami hal-hal yang membuat kita bersyukur itu ada berapa gitu kan. Nah, malam hari ini Mbah Nun membekali kita dengan ada yang pertama ini yang disebut dengan syukur kudroti. Ya, ini saya kira teman-teman baru dengar nih. Syukur kudroti itu adalah rasa syukur kita yang kita ungkapkan kepada Allah karena Allah sudah memberikan sesuatu itu langsung kepada kita nggak ikut membuat sesuatu itu, tidak ikut menciptakan. Misalnya Allah memberikan Ya, contohnya apa sing Allah ngekei langsung, ora kowe ra melu-melu apa? Yang membuatmu bersyukur. oksigen. Oksigen, oke. Ya, apalagi Ayo rek, limo ayo. 5 Oksigen apa? Air. air. Banyu, Ya, ya. apalagi cahaya, Cahaya, angin karo angin oksigen karo podo. oksigen podo. Tunggal dulur. Apalagi Mas? Tenaga. Lahir. Maksudnya dilahirkan dari ibu, nggak bisa milih gitu. Ya, lahir itu Oke, juga ya. pemilihan langsung. Jadi Oke. kue ora iso milih wong tuamu toh. Ya ra. Kue ngerti-ngerti dadi anak ibu iki Pak iki toh. Oke. Kue berarti hadiah langsung Allah, itu otoritas langsung Allah. Kue ya ora iso ngarani anakmu dadi sapa ora ngerti. Nek wis lahir lagi kok kayak jeneng ning kue ora iso bentuk anakmu toh. Anakku tak gawe pinter nyanyi iso ora? Anakku tak gawe rajin salat iso ora? Iso. Ora kowe nggawe anak karo bojomu niat anakku tak gawe rajin salat iso ora? Ora iso, sing iso nek wis lahir engko pelan-pelan kok didik ben rajin salat. Tapi anakmu dadi anakmu ki sing gawe sapa? 100% Allah Subhanahu wa taala ngono ya.
bedake siji karo loro karo telu ora padha gitu. Apa meneh? Sudah 4, satu lagi. Apalagi Mas? Contoh. Tanah. Ojo sing angel-angel ya, sing gampang-gampang, sing sehari-hari aja. Apa? Ganteng kaya kue. Ya. Ya ora apa-apa nek kanggone dhek ngono ki ganteng kaya mudhar dhewe kono. Oke, apa meneh Mas? Oke banget loh. Apa meneh yang Allah kasih langsung, yang kita nggak ikut apa-apa. Suara. Iya, manusia dengan seluruh kelengkapannya. Ya, ono suarane, ono atine, ono pikirane kabeh itu 100% itu adalah syukur kudrati. Iya. Atau mungkin dalam bahasa yang ilmu makyah yang dulu ini Mbah Nun menyebutnya apa, manusia itu sebenarnya itu nggak punya saham apa-apa. Nah ini Allah memberikan saham berupa fasilitas hidup itu tadi, ya oksigen, ya tanah, ya air, ya semua kebutuhan dasar ini yang menyebabkan kita itu apa namanya itu harus bersyukur karena Allah yang punya saham kita 100% gitu. Jadi Ya. kita apa istilahnya Mbak? Saiki coba kue pakai imajinasi ya. Nek urusan negara rada gede, kuwi sing Allah ngekeki langsung apa? Tambang batu bara, tambang timah, emas. Nek kue kan dikai apa bersyukur toh. Aku tekan negarane bersyukur ora dikai kuwi. Negarane bersyukur ora dikai tanah air Indonesia bersyukur ora. Presidennya tahu mengucapkan rasa syukur kepada Allah bahwa telah memberi tanah air Republik Indonesia, tahu ora? Menteri-menterinya tahu ora? Perusahaan-perusahaan yang menambang batu bara, nambang emas tahu bersyukur ora? Tahu matur nuwun ora? Bajingan ora berarti. Coba ya, nek kowe bersyukur, makanya kita sekarang sinau syukur supaya lebih mendalam dan luas. Tapi kalau sudah ngomong agak besar, negara ya ora tahu. Saya nek desa ana ruat desa dalam rangka bersyukur, gitu. Ada merti desa dalam rangka bersyukur kepada Allah telah memberikan tanah, tanaman, air dan udara, gitu kan. Ana ora merti negara? Ana ora? Dereng. Kapan? Putih. Aku takon sing wis kedadean saiki tau ora negara matur nuwun. Dereng iki aku ya oke dereng wis. Sopo kira-kira presiden sing iso ngajak Indonesia bersyukur? Mbah Nun. Nek aku ora gelem. Nek kowe sing ngongkon, rakyat sing ngongkon aku mau. Nek Gusti Allah sing bandem aku, mencampakkan aku menjadi presiden, aku apa wae gelem. Nek kowe sing milih aku mau. Urung karuan bener pilihanmu gitu ya. Ngono ya, cetok ya. Jadi kalau Anda memikir agak lebih luas nanti Anda sedih. Mulane saiki sing penting kowe iki ojo melu-melu dolim kalau sapa-sapa. Itu dolim kepada Allah lah, apa enggak kalau enggak bersyukur. Aku sering dagel ya, bayi nangis ki mergo begitu metu saka wetenge ibune terus ndelok bapake gelo terus nangis. Kok kaya ngono bapakku ngono ya. Kuwi meng guyon ya. Ning kan ibu bersyukur bahwa telah melahirkan bayi, diamanati Allah untuk punya anak, bersyukur nanti. Jangankan bayi yang hidup. Aku biar anakku yang pertama kali Nova itu meninggal dalam kandungan. Sudah tinggal lahir, meninggal berketekak ususnya dewi. Dan tuh Mbak dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah bahwa telah dipercaya Allah untuk mengandung anaknya, meskipun setelah menjelang lahir dia diambil kepada Allah, tapi dia bersyukur bahwa telah diberikan Allah untuk mengandung anak itu selama 9 bulan. Ya. Tetap bersyukur dia. Bahkan aku syukuran di rumah sakit anakku mati, aku sing ngetokke dhewe.
Seharusnya bayi kan metune kan dia sendiri yang bekerja juga, ibunya bekerja, anak si bayi bekerja. Ini bayinya udah meninggal, aku sing ngetokke, aku sing bersama ibunya saya yang melahirkan bayi itu gitu. Kemudian tak gotong-gotong nang keliling rumah sakit, tak bopong-bopong, dan saya bersyukur kepada Allah. Kemudian besok sore ini aku nggawe syukuran. Aku pesen makanan oke, dokter-dokter kabeh tak undang, perawat-perawat tak undang untuk makan bersama syukuran karena anak saya sudah diambil oleh Allah. Apa yang lebih menggirakan dibanding dipercaya oleh Allah kan gitu kan. Jadi dokter bingung kabeh, lu kok malah syukuran piye lho. Ya memang secara keduniaan aku gelo anakku mati gitu ya. Ning secara gambar besar bersama Allah saya bersyukur. Saya bersyukur, jadi aku syukuran. Neng aja njur sesuk mbahmu mati kowe syukuran. Kowe bandemi karo tanggamu kowe engko ya. Karena itu hanya membutuhkan satu tingkat berpikir yang agak serius dan agak sing kok gerake aja sing saru-saru ya ra. Entuk to nek kaya olahraga ora apa to. Nomor loro aja ning masjid. Saking senengmu, saking bersyukurmu ning masjid ki dangdutan. Tur aja pentas dangdut ning ngarepe pas Jumuan ke pentas dangdut ning ngarepe masjid ngono ya. Itu bukan urusan syariat, itu urusan tasamuh kita, sopan santun kita kepada Allah gitu ya. Ya. Kalau syariatnya ndak ada, di buku kuning, kitab kuning ndak ada. Ono kitab kuning memuat soal dangdut, ora ono. Kita yang harus berpikir, kita harus berjihad gitu ya. Jadi sama Allah itu kudu apik pergaulane, bebrayane, silaturahmi ini. Ojo ya-yaan karo Kanjeng Nabi, ojo selawatan karo koplo. Itu masalahnya bukan syariat, itu masalahnya adalah pantes-pantese uripmu nang Kanjeng Nabi piye gitu ya. Nek kowe koplo kan ya mesake Kanjeng Nabi engko beliau getun kan awake dhewe engko ora entuk syafaat kan gitu ya. Ini ya. Oke, jadi Mas Helmi diteruskan pertama tadi syukur kudrati. Kemudian yang kedua syukur ikhtirofi. Syukur ikhtirofi. Ini jenis syukur yang ada kaitannya dengan sebenarnya tadi sedikit sudah disinggung Mbah Nun tentang negara dalam konteks mengelola tambang itu bersyukur atau tidak. Ini berkaitan dengan kita sebagai apa namanya tuh kumpulan banyak orang, masyarakat, kemudian negara, tatanan ini memiliki konsep atau cara dalam mengelola kehidupan. Itu nanti kalau kita berhasil kita bersyukur, tetapi ada hal yang lain, kalau kita tidak berhasil itu kita bisa terseret kepada sebaliknya, kita kufur karena tidak mampu memanfaatkan amanat atau sumber daya dengan sebaik-baiknya gitu. Kurang lebih sebagaimana soal kelengkapan. Nek kue syukur kudu kalingan kufur. Kue wedi kufur mergo kue iki seneng syukur ngono ya. Kudu kalingan nek kue sikilmu kiwa melangkah, kue sekalingan sikilmu sing tengen ora. Masih berfungsi kakimu berpijak ngene set sijine ora berpijak ning kowe tetep kelingan ora, tetep ngakoni ora nek sikilmu loro. Jadi nek kowe syukur kudu kelingan kufur, aja nganti kowe kufur. Nek kowe nganti kufur, kowe kudu kelingan kudune syukur kok kufur kan gitu. Jadi itu ada kelengkapan karena Allah itu semua ayat-ayat Al-Qur'an mengenai syukur itu langsung mempolarisasikan atau melawankan apa jenenge. Nek syukur kui lawannya adalah kufur. Jadi nek kue syakir, orang yang bersyukur lawannya adalah kafir. Jadi kue aja nganti kafir. Jadi nek kue ramatur nuwun, kue kafir. Menurut ayat-ayat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innata. Jadi kalau begitu kita kafartum, kafarna, kafarta, kafarni gitu ya, saya kafir. Karena menurut Allah itu kafir. Bukan menurut Habib Rizik, bukan menurut 212, bukan menurut Ustaz-Ustaz, menurut Allah langsung. Nek kowe ora bersyukur berarti kowe kufur, berarti kowe iki wong kafir. Dalam hal
silaturahmi kepada Allah, bebrayan kepada Allah itu kowe jadi kafir. Mergo ora matur nuwun. Kowe ditukokke klambi bapakmu ora matur nuwun, kafir kowe. Ya ra? Ya ra? Nek arep kafir-kafiran dia. Jamaiyah teko bensasi di banyak tempat dan kemana saja gratisan toh. Bersyukur lah kowe. Bersyukur. Nah ora kafir kabeh kowe. Aku iki ngekei waktuku sudah, kalau secara umum saya sudah 53 tahun keliling kayak ngene iki. Nah dengan maknya sekitar 30 tahun ya. Kuwi aku orang persyaratkan piye-piye. Jadi aku ikhlas kalau kowe kabeh insyaallah. Dan kalau kamu tidak bersyukur, aku ora masalah. Ning kowe kafir di hadapan Allah, ya ra. Aku daerah gelo. Aku ora gelo. Saya tidak mau gelo oleh keadaan dunia. Saya hanya mau stres kalau Allah tidak ridho sama saya. Nek liya-liyane nek menungso ora ngakoni aku ora masalah. Indonesia nganggep aku ora masalah. Toh engko nek es njaluk tulung nek wis kepepet engko mesti njaluk tulung aku akhirnya gitu loh. Gitu ya. Dan itu sudah kelihatan gejala-gejala menjelang 2024 ya. Oke, Hel, berarti kemudian itu yang kedua ya. Ya, yang syukur ikhtirofi. Kemudian yang ketiga adalah syukur ikhtiari. Ya, syukur ikhtiari. Ini syukur yang berkaitan dengan sehari-hari kita bekerja, kita makaryo, kita kerjanya sebagai apa? Mungkin nelayan, dapat ikan, kemudian kita jualan, laris, rizki kita banyak. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, ketika itu membawa keberhasilan atau membawa hasil yang kita harapkan, itu kita bersyukur, disebut oleh Mbah Nun sebagai syukur ikhtiari. Jadi rasa syukur yang berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi setiap dari kita memiliki macam-macam napa istilahnya tuh fadilah, kemudian fadilah itu menjadi jalan kita punya profesi, punya pekerjaan, kemudian dari pekerjaan itu kita mendapatkan nafkah, dapat uang, dapat rezeki. Kita bersyukur atas semua itu disebut sebagai syukur ikhtiari. Jadi ikhtiar, jadi kaitannya dengan ikhtiar itu. Jadi dari awal tadi syukur kudrati, syukur ikhtirofi, syukur ikhtiari ini kita dikenalkan oleh Mbah Nun kepada begitu banyaknya hal-hal atau anugerah yang selayaknya kita syukuri. Jadi ternyata sangat banyak dalam hal ikhtiari saja. Nanti kalau kita telusuri itu dinamikanya macam-macam. Kadang-kadang pas kita melakukan pekerjaan tertentu, kalau misalnya pekerjaannya normal sesuai dengan prediksi, ya kita bersyukur. Tapi nanti ada saat-saat misalnya ternyata dalam pekerjaan itu kok sepi dodolane gitu, kok pengunjung tidak banyak, tapi ternyata ada satu momentum tidak terduga, jebul laris. Ada saat yang tidak terduga, masih dalam wilayah ikhtiari, dan kita juga bersyukur. Jadi dalam satu jenis ini saja cabang-cabangnya sangat banyak. Tapi kembali ke inti yang ketiga tadi adalah syukur ikhtiari. Jadi semua yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Kalau tidak punya pekerjaan bagaimana? Ya kita syukuri nggak punya pekerjaannya. Ngaten Mbah yang syukur ikhtiari tadi. Yang pekerjaan. Saya tambahi dimensinya karena syukur itu lebih luas daripada alam semesta. Gini ya. Nek atimu gue bersyukurnya pokoknya nek gue seneng gitu. Untuk apa, tiga iya apa.
Nek kowe ra seneng terus ora bersyukur ngono. Makanya dibutuhkan ilmu. Mungkin kowe saiki ora dadi bupati, mergo luwe apik kowe ora dadi bupati, baru kamu ketahui setahun 2 tahun kemudian. Bisa ndak? Mungkin saiki kowe rugi daganganmu, ning Allah merencanakan bulan depan kamu mendapatkan sesuatu yang baru yang buat kamu bersyukur. Jadi nek nganggo ilmu kita tahu kapan bersyukur, kapan kufur, betul enggak? Benar ya? Tapi ilmu kadang-kadang juga menyesatkan kita. Si aku rada menggeh-menggeh. Makanya nek nuruti ati tok, kue bersyukur nek kue seneng hatimu, nek kue rasa seneng terkufur gitu kan. Maka dibutuhkan ilmu atau pikiran untuk menghitung janjane apik apa ora. Aku biyen ora sekolah, ditokke sekolah pesantren, ditokke sekolahku. Tapi saya bersyukur sampai sekarang. Sebab nek aku ora ditokke sekolah pesantren Gontor zaman biyen, aku paling pol dadi mantune Pak Yai. Pol. Ning ora iso makian kaya ngene iki. Nah sekarang saya bersyukur orang yang dadi mantune kiai gitu. Saya bisa bergaul dan bersilaturahmi dengan sangat banyak anak-anak saya di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Karena maknya ada di Eropa, ada di Kamboja, ada di Korea, ada di Hong Kong, ada di Vietnam, ada di Belanda dan seterusnya gitu ya. Jadi aku bersyukur. Jadi kadang-kadang kita tuh menjumpai sesuatu yang kita pikir kita tidak cocok kalau bersyukur. Para sing bersyukur. Nah, sing paling apik iki pokoke bersyukur wae. Membabi buta capai bersyukur ngono wae. Wis to, nek kowe pengen penak ngono wae. Rasa nggalmu ora apa-apa sembuh. Wis sembuh iki pokoke aku bersyukur ngono wae. Makanya ada biyen Mbah Abdullah Salam yang dijuluki Kiai Alhamdulillah. Pokoke apa wae matur nuwun lah. Matur apa wae bersyukur ngono ya. Melending nggalmu apa ora? Nang ilmu kok kue diri ning kadang tetep keliru. Kue dari Indonesia zaman dulu menjadi Indonesia NKRI. Ya. Kue bersyukur lah. Saya punya beberapa teman yang ditangkap KPK dulu dan saya kirimi WA atau SMS. Alhamdulillah kamu sekarang berada di tahanan. Dia bingung, loh kok alhamdulillah Cak, karena yang terbaik untukmu adalah di tahanan. Ngono nek utakku. Sing apik dienggo wong salah kuwi nek dihukum ya ra. Kalau kamu ndak ditangkap, kamu ndak dihukum berarti ndak enak. Sing bener iki nek salah dihukum. Makanya sekarang andaikan saya kenal Sambo, saya akan kirim WA ke dia. Alhamdulillah Pak Sambo sampean diproses secara hukum gitu ya. Mudah-mudahan Pak Sambo cukup kendel untuk membuka kasus nyata nih yang dia alami selama menjadi perwira polisi itu ya. Jadi ngerti ya. Nek sing paling penak iki pokoknya mbabi buta bersyukur wae. Mesti bener iki. Dan Allah akan akan merubah takdirnya karena kamu taunya bersyukur. Orang ana kufure baru bisa syukur ngono wae. Nek motormu jeblok jane siji bersyukur apa gelo? Bersyukur mergo ora karo-karone. Ya ra. Mergo sing jeblok ning ban siji, ora ban loro. Oke alasannya untuk bersyukur. Bar kuwi mlaku meneh bar kok tambal jeblok karo-karone. Bersyukur ora? Ana ora alasan bersyukur? Ada ndak alasan bersyukur setelah jeblok karo-karone? Bersyukur bane karo ora AC jebol ya. Terus AC jebol, ana alasan bersyukur ora? AC motormu apa mobilmu jebol, ora iso mlaku. Kowe ana alasan bersyukur ora? Apa? Ya. Lumayan AC motorku karo mobil. Nek gegerku sing jebol piye kan gitu kan.
Jadi nek wong Jawa iki pinter bersyukur. Wong Jawa itu punya ilmu syukur yang luar biasa. Jadi kowe ojo ora gelem dadi wong Jawa gitu ya. Oke. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jawa, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperlukan juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Enggak tahu toh. Bapaknya siapa? Enggak ngerti. Punya istri apa tidak? Enggak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Enggak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Enggak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Enggak tahu kan? Nah, itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah enggak diam-diam cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisab, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisab. Ya toh? Nomor 1 itu hisab, dan hisab yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah. Dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, loh saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah akhirnya si Arab ini
Si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo, kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani-berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani-berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, nek wali mangan gak masalah ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi yo. Semakin kita berbuat buruk,
semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak tadi disalah noe. Coba pikirannya udah gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat loh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, itu salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh, Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Enggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap. 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Ya, aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana Jo, dan bukan orang Maia. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta, kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8, enggak ada masalah kok. Dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan, enggak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KC sampai jam 3 mau tapi masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang nggak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Gitu loh. Gak ono opo rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga.
saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian, mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan, dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya, Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor satu Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip yang itu karepe kan. Coba lah itu. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kayak terus aku mlebu neraka. Wis kayak terus sampean, goblok ya sampean kayak terus. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika, itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini lho, gak usah terawih gak apa-apa, ngerojo merengut yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gorong raya iki. Enggak gitu.
Nggak ada presisi fisik tuh, nggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya nggak ada. Nggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi butuh ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja, yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho, napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho, maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek nesing ten kali terus saya ditotol iwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang tidak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Udah nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu itu tidak mau beol orangnya, tidak mau berak lagi, tidak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jawa, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk
membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Enggak tahu toh. Bapaknya siapa? Enggak ngerti. Punya istri apa tidak? Enggak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Enggak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Enggak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Enggak tahu kan? Nah, itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah enggak ya diem-diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisap. Ya toh? Nomor satu itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah. Dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo, kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget.
Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani-berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani-berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Gitu ya. Jadi mulai meneh metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung gantian. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembayang nggak sembayang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif yang marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham ngelihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, nek wali mangan gak masalah gitu, poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalahno. Coba pikirannya udah gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad loh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak
diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV, Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau, Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap nerima ceramah sampean. Siap. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Enggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap. 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah. Mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu, soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak panggil masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian. 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres. Arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Gitu loh. Gak ono opo rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya.